Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertandingan antara Manchester City lanjutan di Liga Champions menghadapi Paris Saint-Germain di kandang dari Paris Saint-Germain. Di mana Manchester City yang pekan sebelumnya atau pertandingan sebelumnya di match pertama mereka menang melawan RB Leipzig dengan skor 6-3. Dan sekarang Manchester City menghadapi Paris Saint-Germain di kandang Paris Saint-Germain. Ya, kita tahu bahwa Manchester City merupakan tim yang sangat diunggulkan di Liga Champions kali ini, begitu pula Paris Saint-Germain. Tapi sebelum kita bahas, saya mau minta maaf dulu kepada salah satu subscriber saya yang meminta untuk preview atau preview pertandingan antara Paris Saint-Germain melawan Manchester City. Akan tetapi saya tidak bisa membuatnya karena ada kesibukan lain, sehingga kita akan membuat reviewnya. Nah, maka dari itu kita buat reviewnya pada kesempatan kali ini. Ya, kembali ke pertandingan. Bahwa Manchester City dan Paris Saint-Germain ini merupakan dua klub kaya raya pada saat ini, yang mana mereka berambisi untuk meraih juara titel Liga Champions. Karena hanya titel itu yang mereka belum dapatkan selama ini. Kalau titel di kompetisi domestik, kedua tim ini sudah banyak makan gelar. Maka dari itu titel di Liga Eropa, Liga Champions ini merupakan bukti bahwa tim ini bisa dikatakan sebagai tim kuat. Maka dari itu di grup A mereka bertemu, dan pertandingan pertama atau di match day kedua pertemuan dari kedua tim ini yaitu berada di Paris Saint-Germain. Ya, kalau kita tahu Paris Saint-Germain sebelumnya di Liga Champions dia ketemu Manchester City di semifinal pada waktu itu, dan City menang agregat dengan 4-1, 2-1 di kandang PSG dan 2-0 di kandang City. Maka dari itu Paris Saint-Germain tentu ingin membalaskan dendam karena kita tahu bahwa Paris Saint-Germain ini mendatangkan banyak pemain pada musim ini. Di situ ada Messi, ada Wijnaldum, ada Donnarumma, ada Sergio Ramos, Achraf Hakimi, banyak di situ. Maka dari itu Paris Saint-Germain sangat bersungguh-sungguh untuk menghadapi Liga Champions di musim ini. Nah, terbukti bahwa sebelumnya pemain-pemain bintang ini di Paris Saint-Germain itu sangat-sangat membantu sekali untuk klub ini. Ya, kita tahu kalau kita bicara starting line up, tentu jelas Pochettino dan Pep Guardiola mereka sama-sama bertemu. Pochettino dengan 4-2-3-1-nya dengan mengandalkan dengan 4-3-3-nya dengan mengandalkan bagaimana melakukan transisi dari menyerang ke bertahan maupun bertahan ke menyerang yang sangat baik. Kalau Pep Guardiola kita tahu bahwa posisi dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3-nya itu bagaimana ball possession dikuasai oleh tim dari Manchester City untuk membangun serangan dan menciptakan banyak peluang serta gol yang dihasilkan. Nah, terbukti dengan adanya pemain-pemain baru di Paris Saint-Germain menjadi sosok yang menakutkan. Sebut saja di situ ada Lionel Messi yang menjadi starting pada malam ini. Ada Lionel Messi, ada Donnarumma di situ. Selebihnya adalah pemain, ada Achraf Hakimi juga. Selebihnya adalah pemain yang notabene musim lalu sudah ketemu City. Nah, sedangkan di City hanya mendatangkan Jack Grealish untuk perubahan gaya bermain. Akan tetapi sisa pemainnya adalah sama seperti saat menghadapi Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions musim kemarin. Nah, kalau kita melihat kombinasi atau komposisi pemain dari Paris Saint-Germain dan Manchester City, tentu jelas kita tahu bahwa Paris Saint-Germain dengan trio mautnya ada Neymar, Mbappe, dan Messi tentu jelas akan menyulitkan semua tim. Karena mereka skill dapat, visi dapat, dan
kecepatan juga dapat. Maka dari itu ketiga ini sangat menakutkan. Ditambah lagi lini pertahanan yang sangat kuat. Ada Donnarumma di situ, ada Achraf Hakimi yang bisa juga menyisir dari sisi sayap. Terus Marquinhos sama Kimpembe yang kita tahu bahwa musim lalu juga sangat solid mereka. Maka dari itu tentunya menjadi pembelajaran buat Pep Guardiola di pertandingan kali ini, karena ketika di pertandingan kali ini Pep Guardiola menurunkan Raheem Sterling sebagai ujung tombak dengan Kevin De Bruyne di belakangnya, Bernardo Silva di belakangnya, terus jangkarnya sebagai Rodri. Jack Grealish dan Mahrez tetap dijadikan sebagai lini sayap. Nah, maka dari itu ketika permainan berlangsung, tentu jelas Paris Saint-Germain seperti diprediksi banyak pandit, dan saya juga memprediksi bahwa mereka akan menunggu, karena kita tahu Manchester City bagaimana dikdayanya menguasai pertandingan. Maka dari itu Manchester City banyak menguasai pertandingan, bahkan mengurung pertahanan dari Paris Saint-Germain. Akan tetapi Paris Saint-Germain tetap Paris Saint-Germain, seperti yang saya jelaskan bahwa 3 pemain depan memiliki skill, visi, dan kecepatan. Maka dari itu ketika melakukan counter attack, di situ adalah malapetaka untuk City. Di babak pertama City banyak menghasilkan peluang, akan tetapi lagi-lagi tendangannya mengarah ke Donnarumma. Bahkan tendangan-tendangan yang notabene sangat-sangat membahagiakan, tapi Donnarumma sangat tenang untuk menangkisnya. Selain itu lini pertahanan juga sangat solid, dengan dikurungnya pertahanan dari Paris Saint-Germain. 7 pemain itu berada dalam kotak penalti, hanya menyisakan murni 3 pemain depan dari Paris Saint-Germain, sehingga sangat sulit untuk ditembus. Sekalinya ditembus ada Donnarumma di situ. Wah, gila, pertahanan berlapis dari Paris Saint-Germain. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa Manchester City tidak mampu memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti maupun depan mulut gawang dari Paris Saint-Germain. Setelah gol dari seorang Idrissa Gueye di menit ke-8, itu juga melalui counter attack loh. Gimana seorang Achraf Hakimi memberikan umpan terupas kepada Kylian Mbappe, terus Kylian Mbappe memberikan umpan kepada Neymar. Namun Neymar tidak sempurna untuk menendang, akhirnya ada Idrissa Gueye atau kita kenal Gana untuk menyosor bola dan akhirnya gol. Setelah itu tidak ada peluang lagi dari Paris Saint-Germain, karena Paris Saint-Germain dikurung oleh City. Akan tetapi City tidak mampu untuk menembusnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada pertahanan yang sangat kuat, terus 6-7 pemain ada di dalam kotak penalti, ditambah kipernya Donnarumma. Sekalinya dapat peluang dari Raheem Sterling, kena mistar. Bola blundernya atau bola muntahnya juga kena mistar dari Bernardo Silva. Ini kan menandakan bahwa antara tidak beruntung atau memang tidak bisa menciptakan gol dari City. Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah City kehilangan striker ujung tombak, atau memang pertahanan dari Paris Saint-Germain yang bagus, terutama kipernya? Itu perlu dipertanyakan. Nah, di babak kedua, kalau kita bicara babak kedua, sama sekali babak kedua dikuasai oleh Manchester City. Sekalinya counter, Messi dapat gol. Itu pun kombinasi dari 3 pemain, Neymar, Messi, sebelumnya dari tengah dulu, dari Achraf Hakimi ke Marco Verratti, Verratti ke Messi, Messi ke Neymar, Messi lagi, terus Mbappe, Messi, dan menciptakan gol. Ini menandakan bahwa ketiga pemain ini tidak bisa diremehkan. Dan gaya dari Pochettino itu sangat berhasil dengan menunggu bola di dalam permainan sendiri atau di area sendiri, sehingga melakukan counter attack dengan 3 pemain yang sangat ciamik menurut saya, sangat bintang lah untuk sepak bola era sekarang gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah City peluangnya jauh lebih banyak, tapi nggak peluang penuh sih, maksudnya nggak sampai membahayakan gawang, hanya sekali membahayakan gawang ketika Raheem Sterling. Selebihnya kena tepis, selebihnya kena blok. Ini menandakan bahwa City merupakan tim yang kurang begitu padu ketika dalam kotak penalti, atau Paris Saint-Germain yang kuat dalam pertahanan di pertandingan kali ini. Tentu kalian akan bertanya-tanya, dan juga saya akan bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi. Mungkin kalian bisa diskusi di kolom komentar nanti, apakah City
kehilangan tajinya sebagai ujung tombak, atau kehilangan ujung tombak sebagai mencipta gol, atau memang Paris Saint-Germain yang pertahanannya kuat? Mungkin itu. Semoga bisa diskusi. See you guys.